Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Lia Lestari. Untuk kali ini kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Minggu kemarin kita sudah membahas poin A dan B ya. Kali ini kita akan membahas poin C, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Jadi di materi ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaannya ya. Yuk mari kita pelajari bersama. Struktur pidato persuasif terbagi menjadi 3 struktur, yaitu struktur pembuka, isi, dan penutup. Dalam pidato, pembuka terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Sedangkan pada isi pidato memaparkan permasalahan materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara rinci dalam isi pidato. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup merupakan bagian akhir pidato yang berisi atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, di sini ada contoh dari pembukaan pidato. Bisa kalian simak saja, kalian baca sendiri. Jadi di situ sudah Ibu rangkum dan sudah Ibu pisah-pisahkan mana yang masuk ke pembukaan pidato, mana yang termasuk ke isi pidato, dan mana yang masuk ke penutup pidato. Kalian baca sendiri ya. Materi selanjutnya adalah kebahasaan pidato persuasif. Pada materi kebahasaan yang akan dibahas kali ini adalah kalimat aktif dan kalimat pasifnya. Yuk kita kupas tuntas apa sih kalimat aktif itu dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan ataupun kejadian. Sedangkan kalimat pasif adalah subjeknya itu justru dikenai sebuah pekerjaan. Biar kalian tidak bingung, Ibu akan memberikan contoh kalimat pasif dan kalimat aktif ya. Sebelum kita membahas ke contoh, kita harus tahu dulu ya ciri-ciri dan jenis kalimat aktif. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, subjek kalimat melakukan tindakan langsung terhadap objeknya. Yang kedua, predikatnya selalu diawali dengan imbuhan me atau ber. Sedangkan jenisnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Bedanya adalah kalau yang transitif itu adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja yang memerlukan objek. Jadi kalau transitif itu ada objeknya ya. Jadi pola kalimatnya itu berbentuk SPO atau enggak SPOK. Sedangkan kalimat aktif intransitif itu adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek. Jadi di situ tidak ada objeknya, hanya terdiri dari subjek, predikat atau subjek, predikat dan pelengkap. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang contoh kalimat aktif transitif ya. Yang tadi sudah Ibu bahas, kalau transitif itu ada objeknya. Jadi pola kalimatnya itu SPO atau enggak SPOK gitu. Yang pertama, Ibu menggandeng tangan adik selama berbelanja di pusat perbelanjaan. Di situ Ibu sebagai subjek, menggandeng kata kerjanya ya, berarti dia sebagai predikat. Tangan adik sebagai objek. Kenapa dikatakan objek? Karena kan situ udah ada predikat. Ibu menggandeng apa? Oh, ternyata yang digandeng ibu itu adalah tangannya si adik. Berarti tangan adik itu adalah objek selama berbelanja di pusat perbelanjaan. Kata selama itu menjadi keterangan waktu. Kalau misalkan dibalik menjadi kalimat pasif, ini mudah sekali. Kata menggandeng itu berubah menjadi digandeng. Nah, kata di itu ciri-ciri dari kalimat pasif. Gimana nih?
ibu digandeng tangan adik. Oh, bukan begitu, tapi dibalik. Tangan adik digandeng oleh ibu selama berbelanja di perbelanjaan. Contoh yang kedua, di situ juga ada O juga ya, SPO ya. Ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik. Kalau dibalik menjadi rantai sepeda milik adik diperbaiki oleh ayah. Jadi dari memperbaiki, aktifkan itu menjadi diperbaiki, berarti pasif. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, Pak Guru menyuruh. Nah, kata menyuruh itu berarti berubah nanti ya menjadi disuruh. Pak Guru menyuruh Marlina untuk menemuinya di ruang guru. Kalau misalnya dirubah menjadi kalimat pasif, menjadi Marlina disuruh Pak Guru untuk menemuinya di ruang guru. Terakhir, contoh yang terakhir ya. Ayah membelikan aku sepeda baru. Membelikan itu berarti kata kuncinya itu adalah kalimat aktif karena diawali dengan imbuhan me. Kita rubah menjadi kalimat pasif yang artinya me itu menjadi di. Aku dibelikan ayah sepeda baru. Seperti itu ya. Nah, yang kedua ada kalimat aktif intransitif. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, yang intransitif itu tidak ada objeknya. Jadi predikatnya itu tidak memerlukan objek di situ. Contohnya, Rian mengigau sepanjang malam. Mengigaunya tidak disebutkan mengigau apa. Jadi kalau misalkan disebutkan mengigau apa, berarti di situ bukannya intransitif lagi, tapi transitif karena mengigaunya itu disebutkan. Mengigau misalnya gini, Rian mengigau bermain bola sepanjang malam. Jadi sepanjang malamnya dia mimpi main bola seperti itu. Tapi di situ tidak disebutkan objeknya, hanya Rian mengigau sepanjang malam. Lalu yang kedua, Andi berlari. Sudah seperti itu. Jadi di situ polanya hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Itu ya. Jadi Ibu ulangi, subjek itu adalah pelakunya, sedangkan berlari itu predikat ya. Predikat itu kata kerjanya. Berlari kan sebuah kata kerja, lari, berlari. Itu ya. Yang ketiga, dia tertidur pulas di kamar tidurnya. Nah, ini juga sama. Pulas itu bukannya objek, tapi di situ pulas itu adalah pelengkap. Contoh yang terakhir adalah semua pelaku. Nah, subjek telah tertangkap berarti predikat oleh polisi, yaitu pelengkap. Oleh polisi bukan objek ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah kalau kalimat aktif intransitif itu adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek, predikatnya itu tidak membutuhkan objek gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Kalimat persuasif juga mempunyai ciri-ciri ya. Yang pertama, cirinya adalah bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan mempengaruhi seseorang. Karena tujuannya seperti itu, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Misalnya, mari menjaga kebersihan sekolah. Ayo kita menjaga kebersihan sekolah. Nah, itu kan merupakan kalimat yang mengajak. Dan biasanya kalau kalimat ajakan itu atau kalimat perintah itu biasanya itu diakhiri oleh tanda seru. Seperti itu ya. Materi ciri-ciri kalimat persuasif ini sekaligus menjadi materi penutup kita untuk hari ini ya. Semoga penjelasan Ibu hari ini bisa dimengerti oleh kalian dan kalian bisa mengisi soal-soal yang sudah Ibu berikan dalam situasi yang kalian sudah paham sehingga bisa menjawab dengan benar dan mendapatkan nilai yang bagus. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.